Di Indonesia itu cerita khurafat semakin menjadi-jadi ya teman-teman. Bahkan di tengah kasus-kasus asusila pun mereka masih sempat-sempatnya untuk mengaku memiliki karomah, memiliki kemampuan supranatural, memiliki kekuatan super, bahkan mengadaptasi cerita-cerita dari film-film Naruto. Kan memang iya di Indonesia itu seringkali dijuluki Konoha-Konoha begitu ya. Dan memang sangat real sekali ya kalau kita menyaksikan di Indonesia itu banyak orang-orang terkhusus yang beragama Islam. Yang dimana mereka sangat banyak sekali menceritakan berbagai macam cerita halu-halu Sontoloyo. Dan salah satunya di video ini saya ingin memberikan pembahasan tentang seorang kiai. Yang dimana kiai ini ditangkap oleh polisi yang melakukan pencabulan kepada santrinya. Dan apa yang terjadi? Santrinya sampai hamil teman-teman. Dan setelah hamil ditangkap di sidang. Apa yang terjadi? Di saat persidangan si kiai ini mengaku punya karomah seperti guru sekumpul, seperti Habib Lutfi bin Yahya, yaitu membelah diri. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Jadi dia mengaku bisa membelah diri jadi dua teman-teman. Atau berapa gitu, jadi berapa, jadi 1000 mungkin. Sangat aneh Sontoloyo, tapi kalau di Indonesia cerita semacam ini banyak dipercayai dan banyak dianggap sebagai suatu karomah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini suatu kengibulan saja, suatu takhayul dan khurafat dari orang-orang yang akidahnya bermasalah teman-teman. Kalau akidahnya lurus, ya tidak akan percaya kepada hal seperti ini. Bukan berarti kita tidak percaya kepada Isra Mi'raj, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan mukjizat. Mukjizat, karomah, tidak sedemikian teman-teman, tidak seperti itu. Habib Fulan bisa memundurkan pesawat. Ya, pesawat sudah terbang, mundur. Nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Lo ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur Pak. Terus ada juga Habib Fulan membelah diri jadi dua. Yang satunya ngobrol dari zuhur sampai ke isya, gak sholat-sholat, tapi dia memiliki bunsin atau pecahan dirinya yang sholat di kamar yang lain. Hebat. Kayak kiai nu babarengan dengan apa jadi sholat-sholat. Teu sholat-sholat jangan. Di zuhur teu sholat, asar teu sholat, maghrib teu sholat, isya teu sholat. Kiai bingung, cina wali, teu sholat-sholat. Dan sekadawan gua Habib Lutfi ya, iya benar sih. Eta karena kisar wali. Orang Semarang, ngamudai kadinya, bareng dia zuhur teu sholat, asar teu sholat, maghrib teu sholat. Kulantaran nyana haji di jero hakeuna zuhuzon, eta ku Habib ditanyokot asbak. Cik, tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur sholat. Allah. Saja numanan wasi ya. Numanan wasi. Boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh. Terus guru sekumpul, ya guru sekumpul ini juga begitu teman-teman, bisa membelah diri katanya. Karomah Abah Guru Sekumpul membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru Sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul. Saat itu rupanya Abah Guru Sekumpul sedang asyik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa waktu salat tiba dan si murid menunggu Abah Guru Sekumpul untuk sholat bersama. Hingga Abah Guru Sekumpul bilang, "Ayu hanang ai, munyawa hendak sembahyang badahulu, silakan kamu bila mau sembahyang dahulu." Si murid lalu masuk kamar, ternyata ia melihat Abah Guru Sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya. Ternyata melihat Abah Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Abah Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, "Yang mana jua pianang aslinya bah? Yang manakah kamu yang asli bah?" Abah Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, "Asli haja baratanang ai. Asli semuanya itu." Subhanallah. Dan berbagai macam cerita dari komik-komik Naruto, film-film Naruto diadaptasi di Indonesia. Bahkan ada yang bisa mengeluarkan api teman-teman. Seperti jurusnya Sasuke itu ya, keluar api dari tangannya. Iya, pokoknya sesepuh dari para habaib nih sakti mandraguna teman-teman, keluar api dari tangannya. Susu turun dari langit. Bisa mengeluarkan kekuatan seperti klan Uzumaki. Klan Uzumaki kalian tahu? Kalau hafal film Naruto, klan Uzumaki itu bisa mengeluarkan rantai. Begitu kan? Sesepuh para habaib bisa juga mengeluarkan rantainya sama pula berwarna emas.
Turunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Rantai emas turun dari langit, sontoloyo pokoknya. Kenapa kalian selalu mengadaptasi dari Naruto? Hah? Sampai-sampai mukibin kalian mau bercerita sedemikian. Sudah tertangkap mencabuli, menghamili santrinya, ngaku dirinya yang ini katanya. Belahan dirinya yang lain. Bunsin. Apa ini? Mau kemana kalian? Ya Allah. Sangat banyak sekali terjadi keanehan di Indonesia ini ya. Orang-orang yang beragama Islam, tapi Islamnya yang seperti ini. Ya akidah teman-teman. Semuanya bersumber dari akidah. Akidah yang nggak benar begitu. Sehingga meyakini hal-hal takhayul, hal hurafat sebagai suatu kebenaran. Dan mereka mau membuat cerita-cerita yang sedemikian rupa. Melihat jin. Waduh. Siapa namanya? Lutfi bin Yahya melihat jin. Kakinya seperti kaki bebek katanya. Kaki kuda. Dagelan lah. Ya Allah, ya Allah. Jadi paling laris kalau di Indonesia itu jual-jualan hal-hal seperti ini teman-teman. Sampai-sampai mereka itu jogetan. Ya jogetan seperti ini. Tapi mengajarkan jogetan, nyanyi-nyanyi. Dan yang bikin miris teman-teman, kenapa hal seperti ini sering terjadi? Dan saya selalu menyatakan di video saya, kita lihat sebelum bulan Januari 2024 lalu, bulan Desember, sudah ada kasus 8 kasus pencabulan. Saya sudah bilang pada waktu itu, bulan Januari pasti akan ada kasus pencabulan. Bukan saya membaca masa depan akan begini begitu. No, ibarat hujan, pihak BMKG di dalam melihat cuaca teman-teman. Oh, sekian jam lagi akan hujan, mendung, begitu. Ya seperti itu. Karena maraknya ajaran-ajaran dari hal-hal yang kita bisa jumpai, yang diajarkan pula memang di pondok pesantren, seperti kitab Fathul Izar, yang mengajarkan seksual kepada remaja. Bahkan tidak jarang, mereka ini membuat pentas. Entah ini pondok pesantren atau madrasah atau apa. Intinya mereka ini laki-laki perempuan dioplos teman-teman. Ya, di panggung mereka dioplos. Yang depan pakai rok mini, yang di belakang pakai kopiah sarung. Joget bareng-bareng. Bahkan bukan berhenti sampai di situ. Kemarin sempat viral itu, santri-santriwati pakai rok pendek, goyang ngebor depan ustadz-ustadznya, depan penonton. Acara apa itu? Dan tidak berhenti sampai di situ. Sifatnya murid ngapain? Joget sontoloyo teman-teman. Ulek-ulek, joget keramas. Apakah ini tidak akan memicu hal-hal seperti ini? Asusila, kasus asusila seperti ini. Yaitu pemicu, belum lagi ajaran dari Fathul Izar yang membuat orang semakin berfantasi dengan kitab itu. Bahkan Bahar Smith bercerita tentang bentuk kemaluan perempuan. Dari mana? Ya ilmu-ilmu seperti ini dari mana ini? Sampai diajarkan di depan publik. Kenapa harus dipelajari? Kenapa harus mengajarkan hal seperti ini? Sangat mengerikan teman-teman. Di akhir zaman ini banyak orang yang menjadi tokoh agama tapi melakukan hal-hal asusila. Beda halnya dengan orang-orang yang masih awam begitu ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah benar si kiai ini punya kagebunsin? Bisa membelah diri? Ya kalau kalian yang percaya kepada guru sekumpul dan Bib Lutfi ya pasti percaya. Tapi bagi kami yang tidak percaya pada guru sekumpul, pada Habib Lutfi, tidak akan percaya. Ya nggak akan. Ya silakan dipikir teman-teman. Silakan dipikir dan komentar di bawah.